Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mata kuliah Profesi Satwa Harapan, akan memaparkan tentang budidaya iguana hijau. Di sini, saya perkenalkan anggotanya. Yang pertama itu ada Elsa Yunita dengan NPM terakhir 149, kemudian Clarissa Rindiani dengan NPM terakhir 158, dan saya sendiri Diva Melani Hidayat dengan NPM terakhir 283. Baik, di sini yang pertama itu ada jenis iguana yang populer di Indonesia. Yang pertama itu ada iguana hijau, salah satu jenis yang paling banyak dicari untuk dipelihara. Habitat aslinya itu hutan tropis, kemudian harganya itu kisaran 300.000 sampai 350.000 rupiah untuk ukuran 30 cm. Kemudian yang selanjutnya ada iguana merah dengan harga 400.000 untuk bayi ukuran 30 cm. Kemudian selanjutnya ada iguana biru atau blue iguana dengan kisaran harga 2 juta sampai 2.500.000 rupiah untuk bayi ukuran 30 cm. Kemudian ada iguana albino, yaitu dengan kisaran harga 3 juta untuk bayi ukuran 30 cm. Kemudian di sini ada alasan kenapa kita memilih budidaya iguana hijau. Yang pertama itu dibanding iguana hijau jenis lain, iguana hijau memiliki beberapa kelebihan untuk dibudidaya oleh pemula. Yang pertama itu harganya relatif murah, yang kedua itu ketahanan lebih kuat. Kemudian di sini ada ciri karakteristik dan tingkah laku. Yang pertama itu ada tubuh panjang ditutupi sisi kasar berwarna hijau. Kemudian panjang tubuh dewasa mencapai 1,8 sampai 2 meter dan berat mencapai 9 kilo. Kemudian memiliki kaki pendek dengan 5 jari dan cakar tajam. Yang keempat itu memiliki duri di sepanjang punggung dan ekor. Yang kelima itu masih memiliki sifat liar. Yang keenam, warna tubuhnya mempermudah untuk berkamuflase. Yang ketujuh, hidup arboreal atau daya gerak hewan di pohon. Kemudian yang kedelapan itu melepas ekor apabila merasa terancam. Yang kesembilan, mampu menangkap mangsa dalam waktu sangat cepat. Yang kesepuluh, perlu berjemur karena termasuk reptil atau berdarah dingin. Kemudian di sini ada lingkungan hidup. Yang pertama itu iguana sangat menyukai lingkungan yang lembab, dan apabila di alam liar, iguana dapat membuat liang dengan ukuran 0,3 dan 2,4 cm dengan diameter 10 sampai 20 cm. Kemudian ada manfaat budidaya. Yang pertama itu sebagai hobi, yang kedua sebagai bisnis, yang ketiga itu sebagai hewan kontes. Kemudian di sini ada pembibitan. Hal yang harus diperhatikan untuk pemilihan calon induk, yang pertama itu pilih iguana bayi atau agar mudah dijinakkan. Kemudian pastikan iguana sehat yang ditandai dengan aktif bergerak, nafsu makan bagus, tidak ada luka fisik di tubuh, warna cerah atau warna hijau terang. Kemudian lubang hidung bersih, tidak terlihat basah. Di sini ada contoh pemilihan bibitnya. Kemudian ada reproduksi, yaitu cara berkembang biak bertelur, dewasa kelamin umur 2 plus minus itu 2 tahun, seks ratio jantan betina itu 1:2 sampai 3 ekor. Interval pembuahan bertelurnya itu 45 hari, betina bertelur 20 sampai 70 buah atau 1 kali pembuahan per tahun. Masa inkubasinya itu 10 sampai 15 minggu, rata-rata 90 hari atau 12 minggu. Presentasi keberhasilan menetasnya itu 80 sampai 90%. Umur produktif 2 sampai 10 tahun, masa hidup bisa mencapai 22 sampai 30 tahun. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Ya, baik. Terima kasih, Diva. Selanjutnya itu cara membedakan jantan dan betina. Cara membedakan jantan dan betina pada iguana itu sangat mudah sekali. Yang pertama, jika kita melihat secara sekilas, kita dapat melihat ukuran tubuh, ukuran kepala, dan juga rahang. Ukuran tubuh iguana jantan itu lebih besar dari iguana betina, karena iguana betina itu lebih ramping dan lebih memanjang gitu. Selanjutnya ukuran kepala juga lebih besar, iguana jantan itu lebih besar daripada iguana betina. Terus ada ukuran rahang juga iguana jantan lebih besar daripada iguana betina. Selain itu, kita juga dapat melihat benjolan lemak di belakang kepala. Jadi, kalau misalnya iguana jantan itu ada benjolan lemaknya di belakang kepala, sedangkan iguana betina itu tidak memiliki benjolan
Lanjut ada spike atau duri di punggung. Jadi kalau misalnya iguana jantan itu duri di punggungnya itu lebih panjang gitu, terutama di atas leher. Kalau misalnya iguana betina itu lebih pendek. Lanjut, selanjutnya ada, yang harus diperhatikan lagi, tapi ini lebih ke spesifik gitu dan ini harus dilihat, secara lebih dekat gitu, harus tidak bisa sekilas seperti ada, warna vermalis di bawah paha, terus benjolan, di pangkal ekor, seperti itu. Lanjut, nah di sini ada, gambar membedakan iguana jantan dan betina. Di sini kita bisa lihat gambar satu, di mana ini merupakan iguana jantan. Jadi kita bisa lihat iguana jantan itu bentuknya lebih bulat, lebih besar gitu. Kalau misalnya di sebelah kanan itu ada iguana betina, bentuknya lebih ramping atau lebih manjang. Terus ukuran kepalanya juga iguana jantan itu lebih besar. Kita bisa lihat yang sebelah kiri iguana itu lebih besar. Kalau yang sebelah kanan ukuran kepalanya itu lebih ramping, memanjang, kecil gitu. Terus kita bisa lihat benjolan lemak. Benjolan lemak itu yang di bawah, yang foto yang paling bawah itu ada benjolan lemak itu 2. Kalau di yang betina itu tidak ada atau tidak terlihat. Lanjut. Nah, selanjutnya itu ada bagian yang di iguana jantan itu femoral foresnya itu lebih panjang gitu. Kalau misalnya di iguana betina itu tidak panjang gitu, lebih pendek gitu. Terus kita juga dapat melihat ukuran atau ekor gitu. Jadi lebih besar di iguana jantan. Kalau iguana betina terlihat lebih ramping dan panjang. Lanjut. Tanda-tanda birahi. Nah, tanda-tanda birahi pada iguana jantan itu saat musim kawin, terutama jantan, itu akan memiliki karakter yang lebih agresif, terus lebih aktif, terus kepalanya juga sering terayun dan berusaha lari dari kandang, dan juga meninggalkan kotoran untuk menandai wilayah mereka. Untuk iguana betina, ketika digosok gitu ya, ketika dia birahi, ketika digosok pangkal ekornya, iguana betina itu akan merespon dengan mengangkat ekornya. Lanjut, selanjutnya ada pengembangbiakan. Di sini telur iguana. Ciri-cirinya itu warnanya putih seperti telur reptil pada umumnya, bulat, tapi lebih ke elips gitu ya. Terus sedikit lembut, jadi lebih ke rapuh seperti telur. Terus ciri telur berpotensi untuk menetas ini, warna kulit telurnya itu berwarna putih dan makin ke sini itu makin putih. Sedangkan telur yang tidak berpotensi untuk menetas itu warnanya semakin ke sini semakin kuning. Kulit telur yang akan berpotensi menetas itu lebih mengencang dan membulat, terus volumenya juga bertambah. Kalau misalnya tidak berpotensi menetas, itu makin lembek. Kita bisa melihat di sini ada contoh telur iguana, terus sebelah kanannya ada telur iguana yang berpotensi menetas. Di sini warnanya bulat, putih, lebih ke elips, putih, terus lebih keras. Kalau misalnya di bawahnya ada yang lembek, itu tidak berpotensi untuk menetas. Ketika dilihat dengan center, itu yang berpotensi untuk menetas, ada calon yolknya itu terbentuk ada bulat gitu. Kalau misalnya yang tidak berpotensi untuk menetas, embrio atau calon embrionya itu seperti pecah yolknya itu, jadi kuning semua, tidak ada bulatnya. Lanjut. Selanjutnya kandang. Sistem perkandangan yang ideal itu memiliki temperatur 30-39 derajat Celcius, memiliki kelembaban 65-70%. Tata letaknya itu memanjang dari timur ke barat, itu biar sinar matahari itu masuk cukup gitu. Selanjutnya ukuran kandang itu minimal 2 kali panjang iguana, itu agar ruang gerak iguana itu cukup. Selanjutnya ventilasi cukup dan terdapat tangkringan iguana. Lanjut. Ini merupakan kandang iguana dewasa. Untuk ukurannya sekitar 150 sampai 100 kali 100. Jadi ini tuh harus panjang karena iguananya kan dewasa. Lanjut. Ini merupakan kandang baby iguana atau iguana kecil, iguana bayi. Jadi bisa berupa box-box gitu karena yang kecil itu kan masih cukup gitu. Lanjut. Nah, untuk peralatan yang dibutuhkannya itu ada alas kandang dapat berupa koran, serutan kayu, atau juga
menggunakan pasir. Terus harus ada tempat makan, tempat minum, harus ada lampu. Kalau misalnya tidak menggunakan sinar matahari langsung, harus ada inkubator. Kalau mau pakai inkubator untuk penetasan telur dan tangkringan iguana. Lanjut. Ini merupakan peralatan yang diperlukan, alas kandang seperti koran, terus ada tempat makan. Di sini juga kita butuh lampu, dan juga di sini kita butuh wadah gitu ya, alas. Lanjut. Dan di sini kita butuh inkubator untuk penetasan telur, tangkringan iguana seperti iguana untuk berjemur dan lainnya, dan meteran karena iguana itu dijualnya per meter seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Clarissa. Baik, aspek selanjutnya yang harus diperhatikan saat kita akan budidaya iguana yaitu pakan. Iguana termasuk hewan herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Jadi, pakan untuk iguana itu berupa sayuran dan buah-buahan. Sayuran yang biasa diberikan untuk iguana diantaranya adalah kangkung, toge, sawi, selada, kol, dan wortel. Sedangkan untuk buah-buahannya, contohnya sawo, pisang, pepaya, melon, apel, dan tomat. Perlu diperhatikan bahwa kepada iguana tidak boleh memberikan buah-buahan yang rasanya asam, seperti jeruk dan lemon. Selanjutnya itu kebutuhan air. Iguana membutuhkan air untuk minum dan untuk membasahi tubuhnya apabila ia merasa dehidrasi. Dan selanjutnya, iguana juga bisa diberikan suplemen tambahan berupa bubuk kalsium yang mengandung vitamin D. Selanjutnya, itu cara untuk memilih pakan. Yang pertama, sayuran. Untuk sayuran hijau, pilih yang warnanya hijau tua, karena pada umumnya sayuran yang hijau tua memiliki nutrisi yang tinggi dan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh iguana. Lalu sayuran yang biasa diberikan pada iguana yang paling umum yaitu sawi dan kangkung. Kenapa? Karena sawi dan kangkung ini merupakan sayuran yang mudah ditemukan di pasaran dan harganya juga cukup murah. Harga sawi di pasar sekitar Rp1.000 per ikatnya, sedangkan untuk kangkung harganya sekitar Rp3.000 per ikatnya. Selanjutnya, untuk memilih buah-buahan, ini yang paling sering diberikan yaitu pisang dan belewah. Contohnya, pisang dan belewah baik diberikan pada iguana karena mengandung nutrisi yang cukup baik. Contohnya, pisang mengandung kalium untuk mengatur cairan dalam tubuh iguana. Harga pisang di pasaran satu ikatnya berkisar Rp5.000, sedangkan harga belewah tergantung ukurannya mulai dari Rp10.000. Selanjutnya yaitu untuk tambahannya bisa diberikan vitamin. Di antaranya adalah reptile oil dan multivitamin. Ini bersifat tidak wajib diberikan, namun apabila dirasa perlu, boleh diberikan. Reptile oil ini diberikan sebagai suplemen anti cacing pada tubuh, baik untuk jantung. Harga satu botolnya itu Rp90.000. Sedangkan untuk multivitamin diberikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang tidak terpenuhi dari pakannya. Harga multivitamin Rp50.000, cukup untuk memenuhi kebutuhan satu ekor selama 3 bulan. Lanjut. Nah, untuk waktu dan cara pemberian pakannya ini disesuaikan berdasarkan umur. Iguana muda membutuhkan asupan nutrisi yang lebih banyak karena pada usia muda pertumbuhan sedang berlangsung cepat dan metabolismenya juga sedang cepat. Lalu pada iguana muda waktu pemberian pakannya setiap hari, sedangkan iguana dewasa dan tua dapat diberikan setiap hari atau 2 hari sekali. Selanjutnya untuk pemberian suplemen dilakukan dengan cara menaburkan pada makanan pokok sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Lanjut.
Nah, yang selanjutnya itu dinamika populasi yang telah kami buat. Jadi diasumsikan pada bulan Januari tahun pertama kami membeli sepasang bibit iguana jantan dan betina ukuran 30-35 cm. Kemudian dipelihara dalam waktu 2 tahun sampai dengan Desember tahun kedua, diperkirakan sudah mulai birahi. Kemudian siap kawin dan diasumsikan bahwa pada tahun kedua bulan Desember itu mereka kawin, lalu 45 hari kemudian bertelur. Nah, dari bertelur ke penetasan itu waktunya rata-rata 90 hari. Jadi diperkirakan pada bulan Mei tahun ketiga sudah menetas. Telur yang dihasilkan dari satu iguana betina itu per tahunnya rata-rata 40 butir dan penetasannya keberhasilannya itu 80-90%, dan di sini kan kami ambil persentasenya 80%. Jadi 80% dari 40 32. Jadi pada bulan Mei tahun ketiga itu dihasilkan 32 anakan. Ukuran anak yang baru ditetaskan dari telur itu sekitar 15-23 cm. Jadi kami pelihara dulu anak-anak tersebut sampai dengan ukuran 30-35 cm. Jadi dipelihara selama sebulan. Dan untuk kebutuhan inputnya yaitu berupa pakan, kami asumsikan bahwa sepasang bibit itu diberikan pakan 1 ikat kangkung seharga Rp3.000 per harinya. Sedangkan untuk kebutuhan pakan anakan selama sebulannya itu totalnya Rp48.000. Jadi anakan baru dapat dijual pada bulan Agustus. Karena dari Juni sampai Juli itu dipelihara terlebih dahulu selama sebulan. Lanjut. Nah, ini untuk analisis ekonominya. Jadi pertama diperlukan pengeluaran. Pengeluaran itu terbagi ke dalam modal tetap dan biaya variabel. Yang pertama itu modal tetap. Modal tetap ini meliputi bisa dilihat dalam tabel. Yang pertama itu bahan pembuatan. Yang pertama pada tahun ke-1 itu kita membutuhkan kandang untuk baby iguana, untuk bibitnya. Ini yang terbuat dari kontainer box. Dan peralatannya bisa dilihat di tabel. Satu kandang dari kontainer box ukuran 54 x 36 x 28 ini diperkirakan bisa masuk kapasitas 8 ekor iguana. Dan untuk pengeluaran lain, peralatannya bisa dilihat di dalam tabel. Jadi total modal tetap diperkirakan berkisar Rp2.840.000. Lanjut. Nah, dan ini biaya variabelnya meliputi yang pertama bibit iguana 1 pasang, 1 ekornya seharga Rp350.000. Lalu pakannya, pakan untuk bibit dan pakan untuk anakannya setelah si bibit beranak pada tahun kedua, tahun ketiga, bulan ke-6. Jadi total biaya variabelnya itu Rp5.428.000. Dan untuk total pengeluaran seluruhnya Rp8.268.000. Selanjutnya untuk pemasukan ini didapatkan dari penjualan anakan iguana pada tahun ketiga bulan ke-6. 1 ekor iguana, anakan iguana itu dijual harganya Rp500.000. Sehingga dikalikan 32 ekor menghasilkan Rp16 juta. Jadi setelah dikalkulasikan keuntungannya dihitung dari pemasukan dikurangi pengeluaran, yaitu totalnya Rp7.732.000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
Dengan memelihara cukup sepasang bibit iguana selama 2,5 tahun, kita sudah bisa mendapat keuntungan sebesar Rp7.732.000. Dilanjut. Nah, ini gambar-gambar iguana yang kami pelihara, iguana hijau. Itu gambarnya. Lanjut. Dan ini videonya. Ya, sekian dari saya.